Rangga, woi, ngapain? Ini aku lagi ngeliat-liat nih di marketplace pengen beli baju. Gaya banget. Soalnya kan baju udah pada habis buat syuting. Ini aja pinjem. Emang lu mau beli di mana sih? Ini kan aku udah banyak banget nih marketplace di HP aku. Udah mulai Gua dari juga yang sih. merah, hijau, orange, sampai ada yang biru. Download semua nih. Iya. Lu mau cari diskon ya? Kok tahu sih? Cari yang flash sale gitu. Tapi ngomong-ngomong daripada beli baju doang di marketplace nyari diskonan, kan belum tentu ada nih. 44 kan belum nih. Oh iya bener, tanggal cantik, Harbolnas. Iya. Gue pengen nanya nih Kakak Rama. Kakak Rama suka perhatiin nggak sih kalau di marketplace yang ada di Indonesia ini, brand ambassadornya itu selalu dari Korea Selatan. Iya, opa-opa, oni-oni. Untung bukan dari Padang. Itu uni. Uni udah ya beda. Bukan ini oni, opa kalau kata K-popers. Oh, benar. Nah, itu aku penasaran banget kenapa nggak dari Indonesia ya? Ada alasannya nggak sih ya? Daripada penasaran nih kita, kamu juga penasaran kenapa? Yuk kita bahas di Duar Diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Nah, Kakak Rama, sebelum kita bahas tentang kenapa marketplace di Indonesia itu punya brand ambassador dari Korea Selatan, aku juga masih bingung nih, apa bedanya marketplace sama e-commerce? Soalnya aku mikir itu sama, emang beda atau sama? Menurut gue beda. Oh iya? Orang yang satu depannya M, satunya lagi depannya E. Wadah! Iya juga sih, BMS. Krik. Enggak, emang beda sih. Si marketplace itu lebih tepatnya kayak sebuah platform atau website yang emang menghubungkan banyak penjual di satu tempat gitu. Oke. Jadi lu bisa punya pilihan produk atau misalnya baju yang lo pengen cari itu tuh lebih banyak karena yang jual juga lebih banyak gitu. Oh, berarti dia di situ dalam satu platform ada penjualnya ada berbagai macam ya? Maksudnya kayak gitu, nggak cuma satu orang doang gitu. Bener, penjualnya. kayak ibaratnya lo pergi ke pasar gitu kan. Terus yang jual itu kan lebih dari satu. Nah, kayak gitu marketplace, cuman bedanya ini online gitu. Emang sama sih, kelihatannya kayak pasar tradisional kayak gitu. Ya, tapi bedanya kalau di pasar kan lo mau jualan nih, tapi kan lo mesti sewa tempat kan, kayak kios gitu atau ya warungnya kayak gitu. Coba kalau misalnya di marketplace, lo gratis, nggak perlu bayar gitu. Oke. Jadi tinggal daftar, gue taruh barang yang mau gue jual, nggak usah bayar uang sewa dong. Nggak usah. Paling harganya dinaikin dikit. Oh iya, just info aja nih. Apa tuh? Marketplace pertama di dunia itu namanya eBay, lo tau nggak? Tahu eBay, iya. Pokoknya dia dari luar dah. Bener gak? Iya benar, lebih tepatnya dari Amerika Serikat, yang dia tuh udah eksis dari tahun 1995. Oke, Nah, terus? pada saat itu kan di era 90-an ya, maksudnya nggak kayak sekarang di mana-mana tuh internet udah kayak ya udah jadi hal yang biasa gitu. Kalau Dan dulu berarti dia dulu cukup tuh futuris. ya cukup futuristik karena emang kehadiran eBay itu bikin orang-orang tuh belanja lebih efisien gitu. Iya. Dengan menggunakan gadget bisa semua order ya. Terus apa bedanya sama e-commerce berarti? Tadi kan pernah ke marketplace tuh penjelasannya. Kalau e-commerce apa Kakak Rahma? Kalau misalnya e-commerce itu dia jualnya produknya cuma satu dari si yang punya e-commerce-nya doang gitu. Oh iya, berarti misalnya punya website namanya www.rahma.com atau www.ranggashop.com. Nah, lo jual produk lo doang. Oh, berarti orang lain nggak bisa jualan di situ gitu kali ya? Jadi lebih eksklusif. Oke. Berarti sebenarnya e-commerce dan marketplace itu beda ya? Beda, cuman selama ini kan mungkin banyak juga dari kamu yang mengira e-commerce itu sama dengan marketplace karena memang sama-sama segmennya tuh belanja online gitu. Iya. Aku juga awalnya mengiranya sama loh. Ternyata beda ya BMers. Sebagai info menarik sekali. Baik lagi nih, yang tadi kita mau omongin tentang kenapa sih marketplace di Indonesia itu brand ambassadornya selalu dari Korea Selatan. Ada alasannya nggak kira-kira? Sebelum kita cari tahu nih, Iya. kenapa sih kok dari Korea Selatan mulu brand ambassadornya? Mending kita nge-highlight dulu deh, Gak? Apa tuh? Kenapa sih marketplace itu selalu pakai namanya brand ambassador? Seberapa penting sih brand ambassador itu buat sebuah marketplace? Jadi kehadiran brand ambassador buat sebuah marketplace itu juga penting. Soalnya brand ambassador itu juga membantu marketplace untuk membentuk citra dari si merek itu sendiri gitu. Oh, dari merek produk atau merek dagang itu sendiri kali ya. Misalnya di marketplace si A gitu, dia punya brand ambassador untuk menaikkan juga nih engagement terhadap pembelinya gitu kan.
Terus juga ya pembelinya pasti kayak kalau misalnya nih gue fans dari sosok siapa. Kalau misalnya dia jadi brand ambassador-nya marketplace itu, gue pasti akan tertarik juga untuk beli gitu. Iya sih, bener-bener. Oh ya Kak Rama, tadi kan aku juga sempat searching nih, ternyata ada 4 karakteristik brand ambassador yang dikembangkan oleh Royan dan Raswan pada 2019 yang dikenal dengan model fish cap. Fish cap, oke. Nah yang pertama nih ya, aku sebutin ya, yang pertama itu ada visibility atau kepopuleran. Nah, visibility ini mengarah kepada seberapa terkenalnya sosok tersebut di masyarakat luas, gitu Kak Rama. Yang kedua ada credibility atau kredibilitas. Persepsi komunikan atau penerima pesan tentang sifat-sifat komunikatornya. Jadi nih, masyarakat atau orang-orang punya persepsi masing-masing terhadap si brand ambassador ini. Iya, terhadap sifat dari seorang brand ambassadornya. Bener tuh kata Kak Rama. Jadi persepsi itu diartikan itu berdasarkan latar belakang, pengalaman, budaya, dan psikologi. Iya, jadi kalau misalnya si brand ambassadornya itu kayak, wah kayaknya dia emang citranya pinter Bagus nih, Nah, saya itu kan pinter nih, berpengaruh kan? percaya deh Iya. gue, gitu kan. Oke, lanjut gak? Yang ketiga apa Kak Rama? Yang ketiga itu ada namanya attraction atau daya tarik. Jadi dia tuh bisa jadi brand ambassador karena dia punya namanya 2 karakteristik. Oh iya, yang pertama. Yang pertama dia tuh punya pesona daya tariknya tuh dari physically, Oh, misalnya iya, cantik bener. atau seksi. Tapi aku akuin, dari Korea itu the best. Cowok-cowok tuh ya. Iya, aku suka sekali. Terus yang keduanya apa ya Kak Rama? Nah yang kedua itu si daya tariknya bisa dilihat dari kesukaan si brand ambassador itu apa. Oke. Sesuai nggak sama marketplace-nya atau merek atau produk lah yang ada di marketplace itu sendiri itu. Nah yang terakhir itu bisa dilihat dari power atau kekuatan si brand ambassadornya itu. Dia punya kayak kekuatan yang bisa meningkatkan intensitas pembelian barang. Kayak gitu. Kayak dia jago banget nih marketingnya. Misalnya si brand ambassador itu kayak jago gitu promo sesuatu. Nah itu bisa. Jadi orang minat ya, langsung nih. Dijadiin brand ambassador gitu. Brand ambassador ini, harganya jadi sekian, mungkin ya udah sikat gitu ya. Nah, terus apa hubungannya brand ambassador sama marketplace di Indonesia menggunakan brand ambassadornya dari Korea Selatan? Ya soalnya kan si budaya-budaya Korea ini mulai masuk nih ke Indonesia atau istilah kerennya itu namanya Hallyu. Koreksi ya. Nah, kalau misalnya kayak gini salah spellnya. Indonesia sendiri kan punya banyak banget penggemar Hallyu ya atau K-pop kayak gitu istilahnya. Hallyu itu juga merujuk sama yang namanya budaya populer dari si Korea itu sendiri. Oh, yang terkenal di Asia dan sampai daerah lain di belahan dunia. Iya, manapun. benar. Bener nggak? Jadi kalau misalnya di kawasan Asia atau beberapa belahan dunia lain, itu emang sering banget istilahnya pakai Hallyu gitu. Oke. Nah, nih Kak Rama, berdasarkan analisis Google Trend pada 7 Januari 2020, orang-orang di Indonesia nih banyak yang berselancar di internet dengan menggunakan keyword K-pop. Asik. Sampai-sampai nih Indonesia itu berada di urutan ke-6 negara yang menghasilkan istilah K-pop dari lalu lintas internet di dunia. Wah. Selain itu, Indonesia berada di urutan ke-7 dengan istilah Hallyu. Yes, tepat sekali. Gak cuma itu Gak, ternyata di bulan Maret 2021, data analisis Google Trend juga menunjukkan kalau misalnya keyword drama Korea itu di Indonesia berada di urutan nomor 1. Berarti banyak yang searching. Iya, itu artinya budaya Korea Selatan itu banyak banget disukain sama orang Indonesia. Iya sih, bener. Nah makanya gak heran deh kalau misalnya banyak marketplace di Indonesia yang menggunakan brand ambassador dari Korea Selatan gitu. Oke. Ya soalnya popularitasnya juga lagi hype banget kan. Oke, model BTS, terus apa lagi ya? Stray Kids. Yes, ada Lee Min Ho, Blackpink. Park Seo-joon. Oh iya, Apa tulisannya? Park Seo-joon. Park Seo-joon. Nah, pokoknya tulisannya kayak gini. Oke. Nah, nih Oke. Karama, kita lanjut nih. Ada 4 marketplace di Indonesia yang menggunakan brand ambassador dari Korea Selatan. Oke. Pertama ada Tokopedia X. BTS. Tokopedia ini menggandeng boyband BTS di perhelatan program Waktu Indonesia Belanja alias WIB pada 29 Juli 2020. Nah, dalam acara tersebut nih Kak Rama, Tokopedia berhasil dikunjungi sebanyak 5 juta kali. Oh, cincayo? Iya, dan acara tersebut menjadi trending di media sosial. Wih, keren banget. Yang kedua apa Kak Rama? Yang kedua itu ada Lazada X Lee Min Ho.
Oke, kenapa tuh Lazada dan X Lee Min Ho? Soalnya si Lee Min Ho itu dianggap selaras dengan konsumen Lazada yang kepribadiannya penuh dengan semangat. Asik. Wadaw. Mm-mm. Keren, Terus keren, juga keren. Lee Min Ho itu dinilai lebih optimis dan selalu positif gitu. Oke. Selain itu, Lee Min Ho ini juga punya penggemar terbesar nih di kawasan Asia Tenggara. Soalnya Do itu dulu pernah main drama ini, lo tau nggak? Boys Over Flower. Oke. Terus City Hunter. Yes. Dan yang ketiga ada King Eternal Monarch. Nah, yang ketiga nih Kak Rama ada Shopee X Stray Kids. Yoi. Nah, Shopee ini memperkenalkan brand ambasador baru dalam program Flash Sale 11/11 2020. Wih. Sebelumnya nih, di 2018 sampai 2019, Shopee menggandeng girl band Blackpink. Asik. Blackpink. Let's kill this love. Wih, tahu dia. Nah, lanjut tuh Kak Rama yang keempat. Yang keempat itu ada Blibli X Park Seo-joon. Nah, Park Seo-joon itu diperkenalkan pertama kali sama Blibli sebagai brand ambassador-nya itu pada tayangan spesialnya di Harbolnas 12/12 tahun 2020 lalu gitu. Oh, Blibli mantep juga nih brand ambassador ya. Nah, itu dia beberapa brand ambassador dari Korea Selatan yang emang dipakai sama beberapa marketplace di Indonesia untuk saat-saat ini. Dan tadi juga tuh ada alasan kenapa marketplace di Indonesia menggunakan brand ambassador dari Korea Selatan. Kayaknya cukup dulu kali pembahasan kita kali ini. Oke, gue mau lanjut nonton drama Korea deh kayaknya. Ntar lu sebelum lanjut lu nonton, mending kita kasih tau dulu nih ke BMers. Kalau kalian pengen tahu info tentang investasi dan bisnis, bisa follow IG-nya Bisnis Muda di @bisnis.muda.id. dan kalau yang suka nulis, bisa juga nulis di websitenya Bisnis Muda di apa? bisnismuda.id. Dan jangan lupa subscribe channel ini nih. Iya, jangan lupa juga like sama share ke semua teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke tetangga kamu, boleh lah pokoknya siapa aja. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Hmm. Sampai jumpa di video luar selanjutnya. Annyeong! Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo!